dalam kehidupan kita, maka akan menghilangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap surga, Allah begitu baik kepada kita, betul. Allah begitu baik kepada kita, kita berharap surga, betul. Tapi kalau terlalu banyak harapnya dan tidak ada rasa takut kepada Allah, maka kita lupa bahwa Allah juga punya syadidul iqab, yaitu Allah punya azab yang keras kepada kita. Jadi rasa takut dan harap di dalam kehidupan kita itu harus ada. Kenapa? Ini ibarat seperti burung. Kalau perkataannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata, seorang hamba harus beribadah kepada Allah antara roja dan khauf, antara harap dan takut, sebagaimana dua sayap burung. Sebagaimana kisah tadi Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dengan harap dan juga takut kepada Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah dan takut bahwa Allah memiliki azab yang sangat besar. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, contoh rasa harap dan takut itu sebenarnya terlihat dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Sehari kita baca minimal 17 kali ketika teman-teman dalam keadaan sholat. Dalam surah Al-Fatihah, teman-teman akan menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dibuka dengan rasa harap. Ar-Rahmanir Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ada rasa harap kita bahwa kita memerlukan rasa kasihnya Allah, sayangnya Allah. Tapi kita lihat di firman berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa ibadah juga dimulai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Jadi, lagi-lagi kita mulai memahami bahwa ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di unsur cemas. Ternyata selain harap dan cemas atau harap dan takut ya judul kita pada hari ini, ternyata kehidupan kita ini juga perlu yang namanya mahabbah, namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melakukan sesuatu ternyata tidak hanya sekedar takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tapi juga harus ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 yang menunjukkan bagaimana mahabbah itu atau rasa cinta itu perlu ketika kita melakukan ibadah. Jadi teman-teman melakukan ibadah itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman menghafalkan Quran karena rasa cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 165 yang menjadi dalil bahwa mahabbah rasa cinta itu perlu dalam ibadah, bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, nanti ayat itu akan dilanjutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman adalah sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menjalankan kehidupan khususnya dalam hal ibadah, ternyata kita juga harus punya rasa cinta. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah 165 disebutkan, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri-ciri orang beriman ternyata cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia salatnya karena dia cinta kepada Allah, puasanya karena dia cinta kepada Allah. Dia melakukan apa-apa yang Allah perintahkan karena dia cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka akan kita ikuti apa-apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana kalau kita cinta kepada seseorang, kita pasti akan menuruti apa kata-katanya. Kita sudah bahas di pembahasan yang lalu ya. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang Allah benci kita tidak lakukan. Apa-apa yang Allah suka kita lakukan. Sebagaimana kalau kita cinta pada orang,
Apa-apa yang dia larang kita nggak mau lakukan. Kita nggak mau buat dia bersedih, kita nggak mau buat dia sakit hati. Kita mau menyenangkan dirinya. Begitu pula kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah inginkan kita lakukan. Dan itu ciri orang beriman menurut surah Al-Baqarah 165. Jadi dalam kehidupan, khususnya dalam hal ibadah, pertama harus ada mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang kedua, rasa takut. Seperti yang kita bahas pada hari ini, khauf, rasa takut. Dalilnya ada dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang mereka seru itu diri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut pada azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu hal yang ditakuti. Dalam surah Al-Isra ayat 57, di sini menjadi landasan atau dalil bahwa dalam beribadah juga harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang, betul. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, betul, dengan semua sifat baiknya di Asmaul Husna. Tapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki azab yang pedih bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. Memiliki balasan, ancaman. Di dalam Quran itu ada kabar baik, ada ancaman. Jadi rasa takut juga kita kedepankan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata berikutnya yang juga harus diperhatikan ketika kita beribadah kepada Allah, selain mahabbah, cinta, khauf, takut, juga roja, berharap kepada Allah dalam beribadah. Teman-teman baca suratul Kahf ayat 110 atau Al-Kahfi 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa dalam setiap perbuatan hamba kepada Allah, khususnya perbuatan dalam hal ibadah, harus ada ketiga hal ini: cinta, harap, dan takut. Contoh-contohnya misalnya dalam berdoa. Teman-teman berdoa, perasaan takutnya di mana? Takut doa kita tidak diterima oleh Allah karena kita melakukan banyak dosa. Kita selain berdoa, muhasabah. Kemarin yang sekiranya doa saya tertolak oleh Allah, atau ada nggak ya barang-barang makanan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita yang sekiranya doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perasaan takut juga azab Allah, doa takut kepada azab Allah. Kemudian contohnya dalam hal berdoa juga kita kedepankan berharap kepada Allah. Kita berharap agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berharap, berhusnuzon, berprasangka baik bahwa kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita, dan doa itu adalah sebuah amal ibadah yang akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita. Kemudian dalam berdoa juga kedepankan rasa cinta. Kita berdoa kepada Allah karena kita cinta pada Allah, kita mengadu kepada Rabb kita. Contoh lain berikutnya, ketika dalam detik-detik wafatnya kita, bagaimana kita mengedepankan rasa cinta, takut, dan harap. Contoh dalam sakratul maut. Kalau tadi contohnya dalam berdoa ya. Ketika sakratul maut, bagaimana mengumpulkan rasa takut, cinta, dan harap itu? Ketika teman-teman dalam detik-detik wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu contohnya adalah teman-teman merasa takut kalau meninggalnya su'ul khatimah. Hal ini dicontohkan, ada kisah ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ketika menemui ajalnya, beliau tiba-tiba menangis. Kemudian seseorang berkata, "Kenapa engkau menangis, wahai Sufyan Ats-Tsauri? Apakah engkau punya banyak sekali dosa engkau kerjakan semasa hidupmu?" Kemudian Sufyan mengatakan, "Aku takut kalau tiba-tiba saja di detik-detik wafatku berbalik keimananku. Atau aku takut di detik-detik wafatnya su'ul khatimah, walaupun seumur hidupnya misalnya beramal soleh, tapi ternyata sang ulama ini juga merasa takut bahwa wafatnya su'ul khatimah." Ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita semua.
Sampai hari ini kita berusaha berjuang untuk melakukan amal soleh, tapi harus ada takut juga dalam diri kita. Kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati buruk atau mati dalam keadaan baik. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkenal, ahli ibadah, yang ibadahnya juga luar biasa, ketika menghadapi detik-detik wafatnya ada rasa takut dalam dirinya. Takut bahwa dirinya mati dalam keadaan su'ul khotimah.